dari paradigma pendidikan nasional abad 21 atau terakhirnya di payung abad 21, kemudian filsafat pendidikan Muhammadiyah, dan hari ini kita akan mungkin agak masuk ke beberapa diskusi. Kenapa multidisipliner? Karena gini, anggapan kita masih sedikit seakan-akan ada sekat bahwa itu adalah ilmu sains, bahwa itu adalah ilmu teknik, dan ini adalah ilmu agama. Seakan-akan kita ada sekat di antara bidang-bidang ilmu. Jadi ketika salah satu ilmu ingin masuk ke suatu wilayah, itu biasanya ada pertentangan dengan ilmu yang lain. Itu kira-kira kenapa saya memilih tema multidisipliner. Jadi artinya bagaimana Islamisalis ini akan kita bedah dari beberapa aspek keilmuan yang memang itu menjadi concern yang bertujuan bagaimana akan membentuk suatu pola perubahan ini. Oke, mungkin bisa dulu sekali pertama ini. Nah, ini fokus masalah yang saya tawarkan. Jadi di poin pertama itu yang ada sedikit itu Islam, dan itulah kajian yang akan kita bahas. Di titik pertama itu Islam, bahwa inilah yang menjadi pokok masalah kita. Bagaimana sih Islam ini? Apakah kita memandang Islam sebatas sholat saja, atau ibadah saja, atau gimana? Nah, itu nanti di situ. Nah, di poin berikutnya itu ada metodologi. Bagaimana Islam ini dikaji secara metodologis, bukan secara dogmatis. Nah, di situ. Nah, dari metodologis ini diharapkan nanti muncul sains. Nah, sains ini adalah ilmu yang saya maksud tadi, multidisipliner itu. Bagaimana Islam dikaji secara metodologis sehingga ia bisa menghasilkan sebuah sains yang komplementer, yang melengkapi. Sehingga di ujung akhir itu, yang paling itu kita merujuk namanya Hierul Ummah. Jadi dari ilmu itu berujung pada peningkatan mutu kehidupan, peningkatan pada mutu disiplin. Maka saya cukup kalau melihat sistem perguruan tinggi itu, capaiannya jadi apa, dan banyak berkisar di teknologi, keahlian dan sebagainya. Mungkin konyol, tapi ini perlu dipikirkan bersama-sama bahwa belum ada perguruan yang mensat bahwa lulusannya memiliki atau dijamin 100% dia akan jujur gitu. Belum ada, mesti itu konyol gitu. Tapi saya rasa itu cukup menarik untuk didiskusikan. Kalau ahli di bidang informatika, ahli di bidang itu dan lain sebagainya, ya semua perguruan tinggi menawarkan konsep itu. Tapi namanya belum ada yang menjamin bahwa hasil produk dari sebuah perguruan tinggi itu dia menjadikan suatu manusia yang tidak hanya kompeten di bidang ilmu, tapi memiliki karakter kejujuran. Nah, itu kenapa di garis terakhir saya menawarkan konsep Hierul Ummah di ujung ayat. Jadi dari Islam kita akan secara metodologis, dari itu muncul sebuah sains, maka dari sains itu dia akan melahirkan kehidupan yang tentram. Itu yang biasa kita temukan. Nah, maka ini saya masukkan wahyu sebagai suatu masukan untuk mencari metodologi. Nah, meskipun ini dibilang konyol atau aneh, ya nampaknya itu cukup tantangan besar bagi kita, bagi perguruan tinggi Islam, bagaimana memasukkan wahyu menjadi suatu paradigma. Apakah mungkin ya sebetulnya juga enggak kan gitu. Karena ada yang memandang bahwa wahyu ini hanya sebuah dogma saja, selesai kan gitu, itu hanya untuk urusan ibadah. Nah, tapi beberapa wahyu juga mengisyaratkan adanya tentang kebenaran yang bersifat falsafi. Ketika orang ribut-ribut terkait dengan kesamaan hak dan kewajiban, kesamaan gender, wahyu dari Allah sudah menyatakan bahwa ya yang berbuat baik, atau baik laki-laki atau perempuan ya sama, itu dia akan mendapat ganjaran dan sebagainya. Itu kenapa saya masukkan di sini wahyu sebagai salah satu unsur untuk memengaruhi metodologi. Itu tidak hanya terkait pada positivistik, naturalistik, rasionalistik, ada di sini wahyu sebagai konsepsi pengiriman bagaimana kita merumuskan yang namanya metodologi. Nah, dari metodologi ini diharapkan lahirnya beberapa ilmu. Seni sains itu saya artikan teknologi, ada sosial, ada kedokteran, ada humaniora. Itu bagaimana keempat aspek ini dia berbicara tentang alam, kemanfaatan bersama. Jadi itu konsep dasar yang ingin saya tawarkan. Nah, lanjut saja.
yang tadi sudah saya katakan, ini bukan fikih, bukan salah, itu suatu bangunan yang utuh. Nah, yang kedua ya, ini memadukan konsep filsafat Islamiyah dengan pendekatan modern. Ini yang terpenting yang saya tahu, yang ingin saya garis ini. Islamic Studies itu dengan pendekatan dari ilmu itu, dia memadukan mekanisme dan struktur tradisi keilmuan dalam Islam selama beberapa tahun, mungkin beberapa abad. Rahman mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu keislaman itu bisa diidentifikasi mempunyai corak repetitif. Repetitif itu adalah tradisi mengulang-ulang yang sudah ada. Prakteknya menurut beliau adalah bahwa karya-karya yang sudah ada berupa komentar, syarah, dan yang lainnya itu adalah tidak melahirkan gagasan-gagasan baru. Atau dalam bahasa misalnya Karl Popper itu dinamakan context of justification, bukan pada konteks of discovery. Jadi syarah hadis ataupun apapun yang berada dalam bentuk tradisi keilmuan Islam sesungguhnya adalah komentar di atas komentar, tidak ada sesuatu yang baru. Atau dalam bahasa Thomas Kuhn itu adalah tradisi keilmuan Islam lebih cenderung itu berada dalam kemapanan yang disebut dengan normal sains, bukan kepada revolusional sains yang disebut tradisi baru. Kemudian sehingga kata Rahman, saking bertumpuknya komentar di atas komentar para sarjana dari zaman ke zaman, sehingga umat Islam dari zaman ke zaman pun sulit membedakan sisi normativitas dan sisi historisitas agama itu sendiri. Jadi sisi normatif agama itu orang menyebut Islam normatif itu adalah Islam yang bersifat mutlak, dan ini sesungguhnya agama yang sesungguhnya absolut, sakral, transenden, historis, dan universal. Atau dalam bahasa para ulama tafsir menyebut kalau menafsirkan ayat wallahu a'lam bishawab itu sesungguhnya dimensi normatif yang sesungguhnya umat Islam, ketika umat Islam meninggalkan kita, maka ia akan hancur dan jangan mimpi untuk maju. Tapi ketika umat lain meninggalkan kitabnya, maka dia menjadi umat yang maju. Penuh tanda tanya.